Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan kembali membahas kartun The Owl House season kedua, episode 17 dan 18 yang berjudul Edge of the World dan The Labyrinth Runners. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Kita mulai dengan episode 17 yang berjudul The Edge of the World. Episode ini dibuka dengan King dan yang lainnya sedang mempersiapkan kedatangan seseorang yang sangat penting. Dan orang tersebut adalah ayahnya King bersama dengan kedua adiknya. Tapi sayangnya itu semua hanya merupakan mimpi saja, dan setelah dibangunkan oleh Ida, mereka berdua segera menghampiri Luz yang sedang down karena peristiwa sebelumnya. Setelah itu, Luz menjelaskan kepada Ida, King, dan Hoodie mengenai kenyataan pahit yang sebelumnya ia lihat, dan hal ini membuat Luz menjadi cukup overthinking. Ida menyarankan Luz untuk bersembunyi, namun ia menolak dan lebih memilih untuk melawan Belos. Lalu tiba-tiba Lilith datang dan membawakan fakta mengenai kebenaran dari hari penyatuan yang sebenarnya sudah diketahui oleh mereka semua. Kedatangan Lilith membuat Hoodie menjadi sangat bersemangat hingga ia memuntahkan isi perutnya. Dari sana, King akhirnya menemukan sepucuk surat yang dibawakan oleh sosok misterius yang menyerupai King, dan surat tersebut malah ditelan oleh Hoodie pada saat itu. Surat itu berisikan sebuah potongan tulang dan ajakan kepada King untuk datang ke sebuah tempat untuk mengetahui siapakah dirinya yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Luz kembali bersemangat dan ingin pergi ke sana, tetapi Ida malah melarang mereka karena situasi sekarang yang tidak begitu bagus. Untungnya, Lilith mendukung kemauan King dan Luz untuk bisa mencari tempat yang dipercayai sebagai tempat King berasal. Selain itu, ia juga mengutus Hoodie untuk mengajak mereka berdua dalam perjalanan kali ini. Ida yang awalnya menolak, pada akhirnya membiarkan mereka pergi. Namun setelah mereka pergi, ia malah langsung bersedih karena ia sangat mengkhawatirkan Luz. Ia merasa kalau dirinya lah yang bertanggung jawab atas semua hal buruk yang terjadi kepada Luz hingga pada titik ini. Lilith pun memeluknya dan mengatakan kalau Ida tidak perlu mengkhawatirkan hal ini, melainkan ia harus lebih fokus pada rencana hari penyatuan. Momen ini menunjukkan secara jelas kepada kita sisi keibuan yang sangat kuat dari Ida. Dan juga momen ini memperlihatkan kepada kita perkembangan hubungan antara Ida dan Lilith yang kini sudah mulai seperti dulu lagi. Mereka yang awalnya saling membantu satu sama lain, pada akhirnya sempat terpisah karena ego mereka masing-masing. Tapi kini setelah semua fakta buruk terungkap, mereka berdua mulai mengembalikan ikatan persaudarian yang sebelumnya sempat hilang. Sementara itu, Luz, King, dan Hoodie menaiki kapal Salty untuk mencapai tujuan mereka. Buat yang belum sadar, karakter ini pertama kali muncul di awal season kedua, di mana ia berperan sebagai pemburu monster dan pada saat itu ia sempat bekerja untuk The Golden Guard. Tapi sekarang ia sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan The Golden Guard dan hal tersebut membuatnya sudah tidak memiliki anak buah lagi. Pada akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan, di mana Salty sempat menyebutkan kalau pulau yang mereka tuju merupakan bagian dari Titan yang berbeda dari Titan The Boiling Isle. Setelah itu, Luz memasangkan potongan tulang yang ada di surat sebelumnya, dan hal ini langsung mengirim mereka bertiga ke dunia lain yang dipenuhi oleh banyak tulang-tulang Titan. Lalu tiba-tiba sosok yang mengirim surat kepada King yang bernama Terik akhirnya datang dan mengajak mereka untuk melihat-lihat kondisi dari pulau yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki penampilan yang sangat mirip dengan King. Orang-orang ini merupakan Titan Trapper, yaitu sekelompok individu yang bertugas untuk melawan dan menangkap para Titan di negeri Boiling Isle. Terik juga menyebutkan kalau masih ada satu Titan lagi yang tersisa, dan apabila Titan itu sudah muncul, maka perburuan akan dimulai kembali. Ia mengajak King untuk menjadi bagian dari mereka, dan para warga yang lain memberikan King latihan untuk menjadi Titan Trapper. Sementara itu, Terik membawa Luz dan Hoodie untuk menemui tetua mereka yang dikatakan sebagai pemburu paling bijak yang bernama Bill. Bukan Bill Cipher. Dia ini merupakan orang yang berbeda. Meskipun harus gue akui, gue sempat mengira kalau misalnya ini tuh merupakan Bill Cipher. Kedatangan Luz di sini hanya untuk meminta bantuan kepada Bill dan pasukannya untuk melawan rencana Belos. Bill dengan senang hati menerima permintaan tersebut karena ia merasa kalau Belos bukanlah apa-apa ketimbang para Titan yang pernah mereka lawan. Selain itu, ia juga sempat menyebutkan mengenai ciri-ciri dari Titan yang dipercayai sebagai Titan terakhir yang masih tersisa, yang mana semua ciri-ciri tersebut sangat mirip dengan apa yang dimiliki oleh King. Dan pada akhirnya, fakta gelap mengenai para Titan Trapper ini terungkap ketika Luz dan Hoodie menemukan tempat persembahan mereka yang berisikan tulang-tulang dari para Titan yang memiliki penampilan seperti King. Dan ternyata, Tuhan yang mereka sembah yang bernama The Grand Huntsman merupakan nama lain dari The Collector. Yap, Titan terakhir yang selama ini mereka cari adalah King.
Mengetahui fakta ini, Lu segera mencari King untuk membawanya pergi. Tapi sayangnya, para Titan Trapper ini sudah mengetahui terlebih dahulu mengenai identitas King. Setelah itu, mereka pun membawa King ke sebuah tempat ritual di mana ia akan dijadikan tumbal untuk membebaskan The Collector dari penjaranya. Tapi untungnya Luz datang untuk mencegah hal itu dan segera membawa King pergi. Namun King sempat menolak karena ia merasa kalau inilah tempat tinggalnya dan orang-orang tersebut merupakan bagian dari keluarganya. Luz dengan berat hati mengungkapkan fakta yang sebenarnya kepada King dan hal ini semakin diperkuat ketika identitas yang sebenarnya dari para Titan Trapper ini terungkap. Untungnya mereka bertiga berhasil melarikan diri dan dengan rawangan keras dari King, tulang dari Titan tersebut berhasil dihancurkan dan hal ini membuat para Titan Trapper terjebak di dunia lain untuk sementara waktu. Kejadian ini tentu membuat King menjadi sangat sedih karena sekarang ia sadar kalau dirinya merupakan Titan yang masih tersisa. Yang itu berarti ia sudah tidak memiliki keluarga kandung lagi. Episode ini ditutup dengan pasukan Coven yang kini sudah mengepung The Owl House dan berencana untuk menangkap siapapun yang ada di dalam sana. Dengan terungkapnya fakta bahwa King merupakan seorang Titan, apakah ini menunjukkan kalau misalnya Titan bukanlah makhluk yang jahat? Lalu kenapa The Collector sangat menginginkan para Titan hingga membuat sebuah grup yang ditunjukkan hanya untuk menangkap para Titan? Well, spekulasi gue saat ini adalah karena para Titan memiliki sumber kekuatan yang sangat besar. Yap, yang gue maksud adalah darah mereka. Kemungkinan ini bisa terjadi karena The Collector memiliki hasrat yang sangat tinggi untuk mengumpulkan kekuatan sihir. Jadi gak heran kenapa ia membantai semua Titan yang ada di Boiling Isle. Lalu bagaimana nasib Ida dan Lilith? Well, gue yakin kalau misalnya mereka berdua sudah tertangkap dan dijadikan sandera oleh Belos. Kemungkinan ini cukup besar karena mereka berdua kini sudah tidak memiliki kekuatan sihir lagi. Dan juga keamanan The Owl House menjadi sangat lemah dengan tidak adanya Hoodie di sana. Bukti lain yang memperkuat spekulasi ini adalah dari para pasukan ini yang muncul kembali di episode berikutnya dengan keadaan yang cukup baik. Yang itu berarti operasi mereka dalam menangkap kedua Cloudthorn akhirnya berhasil dan setelah itu mereka menuju Hexside. Sekarang kita lanjut ke episode 18 yang berjudul Labyrinth Runner. Episode ini dibuka dengan masa lalu Gas di mana ia sempat dimanfaatkan oleh teman kelompoknya yang padahal ia sudah menganggap kalau orang itu merupakan sahabatnya. Gas pun berlari sambil bersedih dan bersembunyi di sebuah kelas kosong. Di sana ia sempat mengeluarkan kekuatan yang dapat memberikan ilusi terhadap semua yang ada di sekitarnya. Tetapi ilusi kali ini malah menampilkan dua orang yang sedang mengganggunya. Lalu tiba-tiba muncul seorang gadis yang juga mengalami nasib yang sama dengan Gas. Yap, gadis tersebut adalah Willow. Meskipun Gas menyuruhnya pergi, namun Willow tetap menghampirinya dan mengajarkan Gas cara untuk menenangkan diri. Dengan begitu, ilusi yang ada di sekitarnya bisa menghilang. Sejak saat itu, Gas dan Willow menjadi sahabat yang tidak terpisahkan. Scene kembali berpindah ke masa sekarang, di mana saat ini Hexside sudah memperbolehkan siswa-siswanya untuk mengambil jurusan campuran, dan hal ini disambut dengan sangat baik oleh para guru-guru di sana. Lalu tiba-tiba, sosok misterius datang untuk mengatasi masalah jurusan campuran ini. Sementara itu di kantin sekolah, Emmett memberitahu kepada Willow dan Gas mengenai kekhawatirannya kepada Luz yang keberadaannya kini sudah tidak diketahui setelah terakhir kali ia mengirim pesan. Ketika bel sekolah berbunyi, Gas menanyai Willow mengenai hubungannya bersama dengan Emmett, dengan balasan kalau misalnya hubungan mereka berdua kini sudah mulai membaik dan Emmett hanya perlu membutuhkan beberapa waktu saja untuk bisa mengenal Willow yang baru. Sementara itu, Gas sempat melihat Pelsman milik Hunter yang keluar dari tempat sampah sekolah. Gas mencoba untuk mengejarnya dan akhirnya ia pun bertemu dengan Hunter yang kini bersembunyi di auditorium sekolah. Ketika Gas menanyai apa yang dilakukan oleh Hunter di tempat ini dan kemana Luz pergi, tiba-tiba kepala sekolah BAM meminta semua murid untuk berkumpul di aula sekolah untuk suatu pengumuman yang sangat penting. Sebelum pergi, Gas sempat memberikan makanannya kepada Hunter yang kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Sementara itu di aula sekolah, orang misterius sebelumnya yang ternyata adalah Adrian Grave, yaitu kepala Coven Ilusi, menyatakan kalau misalnya sistem jurusan yang ada di Hexside akan diberhentikan atas perintah Belos. Dan semua siswa akan kembali ke sistem Coven yang lama dengan mereka semua akan diberikan simbol sihir di tangan mereka. Ketika Edric akan menjadi testimoni pertama, Gas menyadari ada hal yang sangat ganjal. Dan benar saja, Adrian ternyata adalah kapten pasukan Coven dan selama ini mereka semua sudah dikepung oleh pasukan Coven yang disembunyikan oleh Adrian yang asli dengan ilusinya. Ketika sihir Gas akan ditahan oleh Adrian, tiba-tiba ia mengeluarkan ilusi yang pernah ia keluarkan di masa lalunya. Hal ini membuat para siswa berhasil melarikan diri dan bersembunyi di ruangan sihir penyembuhan. Sementara Gas dibawa oleh Hunter, Willow dan Emmett juga pergi menuju ruangan sihir penyembuhan di mana sepanjang perjalanan mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka,
yang mana Willow merasa kalau misalnya Emmety masih menganggapnya sebagai orang yang lemah dengan Emmety yang selalu berusaha untuk melindunginya. Di tempat lain, Hunter dan Gus sempat dihadang oleh 2 orang pasukan Coven, tapi untungnya mereka berhasil melarikan diri. Namun Hunter sempat mengalami panic attack setelah mengetahui kalau misalnya Belos sedang mencarinya. Gus mencoba untuk menenangkannya dengan cara yang pernah ditunjukkan oleh Willow. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dan berhasil keluar dari dinding ilusi. Ketika mereka berdua akhirnya bertemu dengan Willow, ada satu momen singkat yang membuat para fans The Owl House menjadi sangat kegirangan. Yap, momen tersebut adalah ketika Hunter melihat Willow, wajahnya langsung merona. Ya, kalian semua udah pada tahu sendirilah kalau misalnya ada momen ini, pastinya bakal jadi apa. Untuk sekarang gue gak bakal membahas hal ini, jadi kita lanjut aja ke cerita. Ternyata Willow yang ada di hadapan mereka merupakan bagian dari ilusi Adrian. Ketika ingin melarikan diri, Adrian menggunakan ilusi Belos yang membuat Hunter menjadi ketakutan. Hal ini membuat Gus berhasil ditangkap sementara Hunter dibuat tidak sadarkan diri dan dia pun dibawa oleh tim Flyer Derby ke ruangan sihir penyembuhan. Di sana, Hunter diinterogasi oleh Bam mengenai motifnya dan semua siswa sepertinya tidak begitu percaya kepadanya. Tetapi Willow segera meyakinkan semua orang kalau misalnya Hunter tidak memiliki niat jahat setelah ia menyebutkan cara menenangkan diri yang ditunjukkan oleh Gus. Setelah itu, mereka pun akhirnya percaya dan Hunter langsung memberitahu mereka di mana Gus ditahan. Sementara itu, Adrian yang mencoba untuk mencari tahu bagaimana Gus dapat memiliki kemampuan sihir ilusi yang sangat hebat, malah membuat dinding ilusi yang ada di sekitar sekolah menghilang. Tetapi Gus segera membuat perisai ilusi di sekitarnya yang membuat siapapun yang mendekat akan melihat masa lalu mereka yang kelam. Di tempat lain, Bam bersama dengan murid-muridnya mencoba untuk melawan pasukan Coven untuk menyelamatkan Gus. Ketika semua pasukan berhasil dikalahkan, Hunter bersama dengan Willow dan Emmety segera menghampiri Gus. Tetapi sang kapten pasukan Coven muncul dengan membawa Abomatron yang dibuat oleh Elador. Willow dan Emmety mencoba untuk menahannya, sementara Hunter harus menghampiri Gus untuk menenangkannya. Meskipun harus melihat masa lalunya yang kelam, Hunter berhasil mendekati Gus dan menenangkannya. Abomatron berhasil dikalahkan, dan pasukan Coven kembali ke Kastil Belos dengan kekalahan. Episode ini ditutup dengan Hunter yang akan menceritakan semua kebenaran di balik Belos dan rencana hari penyatuan nanti. Pada akhirnya, kita bisa mendapatkan pengembangan karakter Gus yang lebih layak setelah sebelumnya pengembangan karakternya selalu tertutup dengan cerita sampingan yang ada di episode tersebut. Selain itu, episode ini juga memberikan banyak screen time dari berbagai karakter yang pernah dimunculkan sebelumnya. Tentu yang paling gue sangat lega adalah kehadiran Vinny, Jorbo, dan Barkus bersama dengan kedua kakaknya Emmety. Ngomongin soal Emmety, episode ini juga memberikan pengembangan pada hubungan Emmety dan Willow. Meskipun terkesan singkat, tapi menurut gue mereka memberikan porsi yang sangat pas pada aspek ini. Overall, ini merupakan 2 episode yang sangat bagus dalam pengembangan cerita dan karakter. Sebenarnya masih banyak lagi yang pengen gue bahas dari kedua episode ini, jadi gue hanya sempat untuk memberikan breakdown secara singkat saja. Jadi mohon dimaafkan, dan mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!